Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film berjudul Against the Sun. Silahkan nikmati, awas spoiler dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Pada tahun 1942, Angkatan Laut Amerika Serikat siap untuk menyerang Jepang sebagai aksi balas dendam atas apa yang terjadi di Pearl Harbor dengan mengirimkan pesawat pengebom torpedo dan pesawat tempur di kawasan Pasifik Selatan. Pada tanggal 16 Januari, pilot dan kepala Harold Dickson, pengebom Tony Pastula, dan penyiar Gene Aldrich sedang dalam misi patroli ketika mereka menemukan diri mereka terpisah dari pesawat lain dan tidak dapat menentukan arah. Dickson berpikir bahwa mereka harus kembali ke kapal induk, tetapi Gene mengatakan bahwa mereka kehilangan sinyal dan mereka mungkin akan kehabisan bahan bakar. Tony pun menjatuhkan bom di laut untuk memastikan ketinggian mereka, tetapi itu tidak banyak membantu dan karena mereka masih belum bisa mendapatkan komunikasi, Dickson memutuskan dia akan melakukan pendaratan darurat sebelum mereka kehilangan semua bahan bakar dan jatuh ke laut. Pesawat pun akhirnya mendarat dengan selamat di atas air dan Dickson keluar dengan jaket pelampungnya serta menyeret sebuah rakit di belakangnya. Tetapi anak buahnya tidak melakukannya dengan baik. Mereka kesulitan meninggalkan tempat duduk mereka dan bahkan hampir tenggelam hingga pada akhirnya berhasil keluar pada detik-detik terakhir, yang mana karena hal ini mereka tidak bisa mengambil persediaan sebelum pesawat benar-benar tenggelam. Dickson dan Gene kemudian menjatuhkan senjata mereka sehingga lebih mudah bagi mereka untuk mengapung. Tetapi Tony malah melakukan yang sebaliknya. Setelah beberapa kali berjuang, mereka akhirnya berhasil mengembangkan rakit meskipun dalam keadaan terbalik. Dengan mengikat jaket pelampung dan melemparkannya ke atas rakit, mereka membuat pegangan yang memungkinkan mereka untuk menarik dan membalikan rakit sehingga mereka akhirnya bisa menaikinya. Sekarang, mereka hanya perlu menunggu untuk ditemukan. Keesokan paginya, Dickson dan Gene saling bertukar pikiran tentang apa yang terjadi. Masing-masing secara tidak langsung menyiratkan bahwa yang lain mungkin telah melakukan sesuatu yang salah. Karena percakapan seperti itu tidak membawa mereka kemana-mana, mereka memutuskan untuk berjaga-jaga dan tetap waspada kalau ada pesawat yang datang. Dan ternyata mereka benar, sebuah pesawat terbang di dekatnya beberapa jam kemudian, tetapi tidak cukup dekat untuk melihat mereka. Bahkan ketika mereka bertiga melepas baju dan melambai-lambaikannya sambil berteriak, pesawat semakin menjauh dan Dickson menjelaskan bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Pesawat itu sedang mencari kotak dan tidak akan mengubah arah yang dapat membahayakan mereka ke wilayah musuh. Karena bagi mereka, perang lebih penting daripada nyawa 3 tentara. Selanjutnya, memikirkan kelangsungan hidup mereka, Dickson menyatakan bahwa rakit tersebut adalah milik kapal Angkatan Laut Amerika Serikat dan dia adalah kaptennya. Jadi dia berharap Tony dan Gene akan mengikuti perintahnya. Mereka kemudian menginventarisir barang-barang yang ada di saku mereka, tetapi tidak banyak. Kebanyakan hanya sekumpulan peralatan dan benda-benda acak seperti kabel ditambah kantong air yang kosong. Akan tetapi, Gene memiliki sebuah pisau yang mana langsung diperintahkan oleh Dickson untuk disimpan saja di sakunya. Hal ini untuk menghindari resiko tidak sengaja mengenai rakit. Dickson juga memerintahkan mereka untuk melepas sepatu dan melemparkannya ke laut, tetapi dia sendiri tidak melakukan hal yang sama, yang mana membuat Gene kesal. Jam dan hari mulai berlalu saat para prajurit berusaha sebaik mungkin untuk tidak membiarkan diri mereka menjadi gila. Mereka mengobrol tentang berbagai topik, bahkan terkadang bernyanyi untuk menghibur diri. Tony kemudian membersihkan senjatanya sambil berjanji pada Gene bahwa dia akan memperkenalkannya dengan saudara perempuannya karena dia merasa bahwa mereka akan menjadi pasangan yang serasi. Matahari semakin terik di siang hari sehingga mereka sedikit demi sedikit kehilangan setiap lapisan pakaiannya, membuat kulit mereka melepuh dan pada malam hari udara terasa begitu dingin dan ketika mereka tidur, mereka dihantui oleh mimpi buruk yang memperlihatkan mereka tenggelam atau rasa bersalah atas kesalahan yang mereka buat yang membuat mereka berada dalam situasi seperti ini. Mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk tidak tidur pada waktu yang sama. Oleh karena itu, salah satu dari mereka harus selalu terjaga dan mereka bergiliran berjaga-jaga kalau mereka menemukan pesawat atau pulau. Pada saat berjaga, Dickson memutuskan untuk buang air di sepatunya dan meminum air kencingnya sendiri untuk setidaknya mencoba menghilangkan rasa hausnya. Suatu pagi, saat mereka merasakan angin sepoi-sepoi yang menggerakkan perahu, Dickson membuat beberapa perhitungan untuk mendapatkan gambaran sama
samar-samar kemana mereka akan pergi. Ada kemungkinan mereka akan mencapai ke suatu pulau, tetapi itu akan memakan waktu berminggu-minggu. Sebelum hal itu terjadi, Jin pun memutuskan untuk mencoba memancing agar tidak mati kelaparan. Dengan beberapa kawat dan tali, mereka membuat kail yang mereka lemparkan ke laut. Hingga pada akhirnya, kail itu pun tergigit oleh sesuatu yang sangat kuat. Tony bahkan harus membantu Jin menariknya kembali. Dan ketika mereka akhirnya menemukan ujung tali, kailnya sudah tidak ada, mengingatkan mereka bahwa ada makhluk berbahaya di dalam sana. Tapi Jin tidak menyerah. Ia kembali membuat kail baru dan melemparkannya lagi, membiarkannya di dalam air selama mungkin. Namun akhirnya, hawa panas mulai membuatnya gelisah. Jadi dia mengenakan jaket pelampung lalu melompat turun dari perahu untuk menyegarkan diri. Melihat hal ini, Tony ingin mengejarnya, tetapi Dixon mengatakan bahwa mereka harus melakukannya satu persatu demi keselamatan bersama. Dia juga mengingatkan mereka bahwa ada hiu di perairan ini, yang mana membuat Jin akhirnya takut untuk berenang lebih jauh dan memutuskan kembali ke rakit. Hari-hari terus berlalu, ketegangan semakin meningkat di antara mereka, dan paranoia Dixon membuatnya terus bertanya kepada anak buahnya tentang apa yang terjadi di pesawat, seolah-olah mencoba mencari seseorang untuk disalahkan atas situasi mereka. Rasa haus juga menjadi masalah, dan Tony berpikir bahwa ia mungkin bisa meminum seteguk air laut, namun Dixon menghentikannya sebelum ia melakukan hal yang bodoh. Jin kemudian berkomentar tentang berapa banyak lagi sepatu yang bisa mereka isi dengan air kencing, saat tiba-tiba dia kaget oleh Dixon yang berteriak penuh sukacita. Hal ini karena dia menemukan pensil di sakunya yang sebelumnya dia cari-cari. Sekarang, dengan pensil yang baru saja dia temukan, dia pun bisa menggambar peta dan mengawasi arah yang mereka tuju. Jika mereka ingin mencapai ke sebuah pulau, mereka harus menjaga agar angin tetap mengarah pada mereka. Dan mereka pun menggunakan salah satu jaket pelampung, tali, dan kawat. Mereka membuat jangkar laut dan dengan cara ini, mereka dapat menghindari tertiup angin ke arah yang salah jikalau angin bergeser. Masalah lainnya adalah rasa haus mereka. Jin pun meminta dua temannya itu untuk berdoa bersama dan meminta hujan kepada Tuhan. Hingga pada malam hari, cuaca berubah dan hujan mulai benar-benar turun. Sambil tertawa gembira, mereka mengumpulkan air hujan sebanyak mungkin di baju dan kantung air. Hingga pada akhirnya, setelah seminggu terombang-ambing, Jin yang sudah mulai bosan gagal menangkap apapun dengan kailnya, membuatnya terpaksa mengeluarkan pisau, mengabaikan protes dan kekhawatiran Dixon di atas rakit. Setelah beberapa kali menusuk air secara acak, Jin berhasil dan bahkan membunuh seekor hiu yang mereka bawa ke atas rakit dan membuka mulutnya untuk mencari ikan-ikan kecil yang baru saja dimakan oleh hiu tersebut. Mereka kemudian menyimpan daging hiu di kaos kaki mereka untuk digunakan sebagai umpan nanti. Namun, makan malam kecil mereka ini ternyata memiliki konsekuensi yang sangat serius, karena mereka terus membuang darah hiu ke laut untuk menjaga kebersihan rakit. Hiu-hiu lain pun mencium baunya dan sekarang mulai mengikuti mereka. Hingga pada akhirnya ketika suatu malam, Jin yang mengantuk secara tidak sengaja memasukkan tangannya ke dalam air, membuatnya tergigit oleh salah satu hiu. Untungnya, dia langsung sadar dan secara cepat mengambilnya sebelum kehilangan tangannya, dan Dixon pun membungkusnya dengan bandana Tony, meskipun pada akhirnya tak benar-benar mengobati Jin. 2 minggu sejak kecelakaan itu telah berlalu, dan meskipun mereka belum mendapatkan tangkapan lain seperti hiu, mereka mendapati hujan kembali jatuh dan membuat mereka kembali lagi untuk mengisi ulang kantong air mereka. Harapan semakin sulit untuk dijaga, dan Tony mulai melihat senjatanya dengan pikiran yang sangat menyedihkan. Tiba-tiba, Jin mengambilnya tepat pada saat seekor burung mendarat di rakit. Dia kemudian menembaknya, menyebabkan tubuh burung itu jatuh ke laut. Dixon tidak membuang waktu untuk mengambilnya, tetapi darah burung itu juga kembali menarik perhatian seekor hiu. Mereka mencoba menembaknya, namun senapannya macet, sehingga Dixon tidak punya pilihan lain selain berenang secepat mungkin. Untungnya, dia berhasil kembali ke rakit sebelum tertangkap. Dan sekarang mereka memiliki daging burung untuk dimakan, yang mana menurut Dixon rasanya seperti daging ayam. Karena senjatanya tidak dapat digunakan lagi, Tony pun membuang pelurunya ke laut, sedih karena dia merasa hal ini dia anggap sebagai tanda kekalahan. Selanjutnya, pada pagi hari, Dixon terbangun dan mendapati teman-temannya sedang tertidur. Dia pun marah karena merasa tidak ada pengawasan. Namun, Jin pun berpikir bahwa hal ini tidak sepadan dengan masalahnya. Dia juga berucap bahwa peta buatan Dixon adalah omong kosong karena sudah 2 hari tidak ada pulau-pulau untuk mereka dekati.
Dia kemudian memanggil Dixon untuk memintanya menunjukkan petanya. Namun Dixon sendiri tidak mengerti bagaimana dia bisa menghitung posisi mereka saat ini. Hal ini membuat Jin berpikir bahwa itu adalah kesalahan Dixon yang mana menyebabkan pesawat mereka tersesat. Karena entah bagaimana dia telah menerbangkan pesawat di luar jangkauan radar yang semestinya. Setelah banyak perdebatan berteriak satu sama lain, Dixon akhirnya mengakui bahwa dia telah kehilangan harapan untuk melihat pulau-pulau. Namun ingatannya akhirnya muncul dan dia ingat apa yang terjadi di pesawat. Dia mengaku bahwa dia tertidur dan meskipun itu hanya beberapa detik, hal itu sudah cukup bagi mereka untuk kehilangan posisi sinyal radar. Dixon pun meminta maaf atas kesalahannya meskipun dia tahu bahwa kedua temannya tidak akan pernah memaafkannya. Suasana di dalam rakit benar-benar sangat tidak nyaman dan untuk mengobati ini, Jin pun mengambil bagan dan mengatakan bahwa meskipun tidak sempurna, ini adalah satu-satunya harapan mereka untuk kembali ke rumah. Sebulan sudah berlalu setelah kejadian itu, mereka akhirnya mendapati hujan lagi. Namun ini bukanlah hujan biasa, ini adalah badai yang mengamuk dan disertai petir. Ombak semakin tinggi dan agresif dan akhirnya membalikan rakit. Semuanya jatuh ke dalam air dan kehilangan beberapa peralatan yang mereka miliki. Tetapi karena rakit lebih penting, mereka pun secara bersamaan memeganginya dan bersama-sama dengan bantuan angin, mereka kembali membalikan rakit ke posisi semula sebelum akhirnya naik ke atasnya lalu meringkuk untuk mendapatkan kehangatan hingga badai berlalu. Adegan pun berganti saat hujan mulai reda di pagi hari, tetapi para pria terlalu lelah untuk melakukan hal lain selain berbaring. Setelah kehilangan semua harapan, percakapan mereka berubah menjadi menyedihkan. Mereka mendiskusikan apa yang harus dilakukan dengan jenazah mereka jika salah satu dari mereka meninggal. Mereka kemudian mengingat orang-orang di rumah yang mungkin sudah percaya bahwa mereka telah meninggal. Dan hal ini membuat Dixon kembali menangis. Apalagi saat Tony dan Jin berkata bahwa mereka sudah memaafkan kesalahan Dixon. Lelah dengan suasana hati yang muram dan berpikir bahwa mereka sudah terlalu jauh untuk menyerah, Tony meyakinkan teman-temannya untuk mendayung dengan tangan mereka untuk setidaknya mencoba. Hal ini membuat mereka sangat lelah sehingga Dixon melakukan apa yang dia katakan tidak akan dilakukannya, yaitu meminum air laut. Dan setelah itu, Tony pun tertidur dengan sangat nyenyak sehingga untuk sesaat mereka percaya bahwa Tony sudah meninggal. Selanjutnya, Jin sedang duduk ketika dia melihat sesuatu yang hijau di kejauhan. Mereka akhirnya menemukan sebuah pulau. Cukup putus asa untuk tidak peduli jika pulau itu kemungkinan diduduki oleh musuh dan dengan air mata yang berlinang, mereka mulai mendayung dengan tangan mereka hingga mencapai ombak pantai yang mendorong mereka sampai ke tepian pantai. Ketiganya mendarat di pasir dengan selamat dan segera setelah mereka melihat dua gubuk di dekatnya, mereka berjalan ke sana dengan kaki gemetar. Pendaratan ini terjadi pada tanggal 20 Februari setelah 34 hari tersesat di laut dan mengarungi rakit mereka sejauh lebih dari 1000 mil. Mereka kemudian diselamatkan. Dixon dianugerahi tanda jasa angkatan laut karena memimpin krunya ke tempat yang aman, tetapi dia tidak pernah menerbangkan misi pertempuran lagi. Di sisi lain, karena luka-lukanya, Tony tidak dapat mengejar karir di angkatan laut seperti yang dia inginkan. Dan ketika dia meninggal pada tahun 1986, abunya disebar di laut. Di sisi lain, Jin kembali menjalani masa perang sebagai penyiar radio dan pada tahun 1946 ia menikah dengan saudara perempuan Tony dan di sini film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu menikmatinya, silahkan tinggalkan komentar dan subscribe untuk reka film yang lebih banyak lagi. Sampai jumpa dan sehat selalu.